Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi. Dengan saya Putri Clara Cynthia Borusagala, NPM saya 18110335. Saya dari kelas SIP 1802. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu proses di mana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data bersama, mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi, atau suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Akibatnya adanya akses data secara konkret agar hasil bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Manfaat dari sinkronisasi adalah untuk menyimpan data baik sementara ataupun permanen sehingga memudahkan pekerjaan. Jadi dengan menggunakan sistem ini bekerja agar lebih terbantu, lebih efektif karena bisa menghemat waktu. Tujuan dari sinkronisasi data, tujuannya adalah sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Sama seperti yang kita ketahui bahwa hidup kita saling berkaitan satu sama yang lainnya. Begitu juga sinkronisasi pada sistem operasi. Jika hal ini tidak ada penopang dalam menjalankan suatu sistem, maka akan menemui suatu kendala yang berakibatkan dengan ketidakkonsistenan pada data, sehingga data tidak menjadi konkret. Masalah dalam sinkronisasi data terbagi atas beberapa bagian, tapi kita jabarkan menjadi dua, yaitu race condition. Arti dari race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasikan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write. Ketiga, misalnya sebuah print spooler. Ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler director atau khusus. Proses yang lain, printer demand secara prodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak, dan jika berkas yang sudah dicetak dihilangkan nama berkasnya dari direktori. Contoh yang kedua atau masalah sinkronisasi yang kedua adalah critical section. Artinya masalah critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya akses bersama. Critical section ini juga mempunyai beberapa arti atau beberapa kode masing-masing. Yang pertama, entry section adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section adalah kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, exit section atau akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang keempat, remainder section atau kode istirahat setelah masuk critical section. Solusi untuk mencegah kesalahan critical section kita bagi menjadi ada 4 bagian, yaitu yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua yaitu tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lainnya. Yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Dari solusi tersebut kita masuk ke dalam sinkronisasi hardware. Sinkronisasi yang tersebut memerlukan dukungan
hardware-nya atau prosesor dalam bentuk instruksi test and set. Yang kedua, menjamin operasi atomik atau satu kesatuan tes nilai dan mengubah nilai tersebut. Dari situ kita masuk ke smartphone. Smartphone mempunyai dua sifat, yaitu smartphone dapat diinstalisasi dalam non negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap smartphone, yaitu down dan up. Operasi down adalah atomik, tak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. Yang kedua, operasi up, menaikkan nilai smartphone. Smartphone ada dua jenis. Dua jenisnya itu adalah counting smartphone. Counting smartphone nilai S dapat berkisar melalui domain tak terbatas. Biasanya nilai S diinisiasi sebanyak result yang dibagi. Jika S sama dengan 0, maka semua record sedang dipakai. Binary smartphone. Nilai integer S dapat mempunyai jangkauan 0 atau 1, lebih sederhana untuk diimplementasikan. Demikian dari hasil presentasi saya. Yang saya susun mengenai materi yang menjadi pokok bahasan saya ialah sinkronisasi. Tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan karena batas pengetahuan saya yang saya tidak ketahui, kurang rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.